Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini kita masih melanjutkan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Balas Dendam pada Gadis yang Tidak Bersalah. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tubuh tanpa ruh itu kembali bangkit, meminta keadilan untuk membalas dendam. Ia yang tidak tahu menahu harus menjadi korbannya. Bukan ia yang salah, tapi keluarganya yang salah, tapi dirinya yang menjadi bahan pelampiasan. Di sisi lain, "Bima, lu balik kerja keluar pulau lagi?" tanya Arul. "Iya, kan kerjaan ada di sana. Kalau menetap di sini bingung mau kerja apa?" jawab Bima. "Gue pengen ikut lu, Bim. Bisa nggak? Susah banget soalnya nyari kerja di sini. Lebih banyak nganggurnya," ucap Arul. "Iya, nanti gue bantu. Tapi nggak bisa sekarang ya. Gue juga ikut orang soalnya," jawab Bima. Arul mengiyakannya. Ia juga tidak bisa mendesak Bima untuk mengikut sertakan dirinya. Arul ingin pergi meninggalkan kampung ini. Ia merasakan sudah tidak aman lagi jika bertahan di sini. Ditambah lagi, ia telah menghabisi nyawa seseorang. Bayang-bayang dirinya yang turut menyiksa membuat Arul frustasi. Ia tidak menyangka kejadian itu bukanlah hanya sekedar mimpi. "Bim, gue ngerasa sangat bersalah," ucap Arul. "Lu nyesel telah bantu gue?" tanya Bima dengan menatap Arul. "Bukannya gitu, Bim. Gue nyesel karena ikut-ikutan menyiksa Lulu. Gara-gara Wildan juga," jawab Arul kesal pada dirinya. Bima diam saja. Percuma disesali, Lulu juga gak bakalan bisa hidup lagi. Bima berharap jika gadis itu sudah tenang di sana. "Kapan lo balik, Bim?" tanya Arul. "Besok sore," jawab Bima. Arul memang menang banyak. Ia yang mengambil kesucian Lulu dan ia juga sampai mengulangi permainannya. Sedangkan Bima hanya satu kali saja. Arul merasa jika ia adalah orang yang paling kuat, lebih kuat dari Bima. Tanpa Bima ketahui, Arul berkata dalam hati jika Bima adalah orang yang cemen cepat lemas. Namun perkataan tersebut tak berani Arul katakan. Ia hanya berani mengungkapkannya dalam hati. Sedangkan dirinya begitu bangga bisa mengulangi dalam waktu yang berdekatan. Arul bahkan terngiang-ngiang rasa nikmatnya merenggut mahkota Lulu. Hingga ia sadari gadis itu sampai mengeluarkan air mata. Ini baru pertama kali bagi Arul. Ia hanya nakal biasa, nakal minum-minum saja. Begitu pula dengan Wildan. Sedangkan Bima berbeda jauh dari keduanya. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di rumah Arul. Kebetulan Arul tinggal seorang diri di rumah, sedangkan orang tuanya sudah lama meninggal. Saudaranya pun masing-masing sudah memiliki keluarga. "Aduh, capek banget. Badan rasanya remuk," ucap Wildan yang baru saja sampai di rumah Arul. "Iya, badan pada pegel-pegel," sahut Arul. "Mungkin kita kecapean gara-gara waktu itu, Rul," jawab Wildan. "Bim, lu ngerasa capek gak sih badannya? Pegel-pegel gitu?" tanya Wildan. "Enggak, kan gue santai aja. Gak kayak lu berdua, pada buru-buru, gak menikmati sama sekali," jawab Bima terbahak. Terlihat Bima sedang berberes. Ia akan kembali ke pulau seberang untuk bekerja. Pekerjaan Bima ada di hutan. Ia menjadi salah satu petani sawit di pedalaman. "Cepat banget Bim mau balik lagi," ucap Wildan. "Di sini gak bisa lama-lama. Gak enak numpang lama di rumah Arul," jawab Bima. "Ya gak apa-apa lah Bim. Gue senang aja kalau mau berlama-lama di sini," sahut Arul. "Intinya gue kerja ikut orang, gak bisa lama-lama libur," ucap Bima. "Sore ini kami antar ya Bim ke terminal," ujar Wildan. Bima pun setuju. Hingga tak terasa jam terus berputar. Pukul 4 sore Wildan dan Arul ikut mengantarkan Bima ke terminal kota. Mereka saling berpelukan entah kapan lagi bisa bertemu. Tapi walaupun mereka berjauhan, persahabatan mereka akan terus tetap berjalan.
Kita kabar-kabaran lewat pesan ya Bim, ucap Arul. Iya, kalau di hutan ada sinyalnya ya, jawab Bima terbahak. Pokoknya jika ada apa-apa langsung hubungi gue aja ya, atau tinggalkan pesan, pinta Bima. Arul dan Wildan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Untuk terakhir kalinya mereka berpelukan lagi. Mereka berharap akan ada pertemuan selanjutnya yang entah kapan lagi. Weh, pergi ya, ucap Bima menaiki bus dengan perjalanan 12 jam. Arul dan Wildan melambaikan tangan ke arah Bima yang mulai meninggalkan terminal kota. Kita balik Bil, ucap Arul. Arul dan Bima saling tatap sambil tersenyum lebar. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tapi itu menjadi keuntungan besar bagi mereka berdua. Udah tahu kan isi pikiran gue? Tanya Arul. Iya, gue ngerti, jawab Wildan. Sesampainya di desa, baru mereka berdua mendengarkan kabar tentang hilangnya Lulu. Baru Pak Yudi kebingungan mencari sang anak kemana. Aneh banget sih Lulu, biasanya juga keliling cuma di sekitar desa, ungkap yang lain. Iya, kemarin masih ada saya lihat, hari ini malah hilang, ujar tetangga Arul. Wildan dan Arul yang mendengarkan ikut bertanya-tanya. Emangnya kapan hilangnya Bu? Tanya Arul pada tetangganya. Kata Pak Yudi dari tadi malam si Lulu gak adanya, dicari gak ketemu, jelas beliau. Terlihat Pak Yudi pontang-panting mencari Lulu seharian ini. Beliau ditemani istri muda beliau mencari keberadaan Lulu. Apa kalian ada lihat Lulu? Tanya Pak Yudi menghampiri Arul dan Wildan. Arul dan Wildan saling tatap sambil berkata, "Ada," jawab mereka kompak. "Di mana?" tanya Pak Yudi. Arul dan Wildan tersenyum sambil berkata, "Kemarin kami lihat dia berbicara dengan Bima." Bima? Tanya Pak Yudi. Iya, Bima yang dulunya tinggal di desa ini, yang rumahnya di ujung desa sana, jelas Arul. Oh iya, saya ingat, jawab Pak Yudi. Beliau juga sempat bertemu dengan pemuda itu, pemuda yang berdiri di depan rumah yang hampir hancur. Pak Yudi baru sadar jika itu adalah pemuda yang bernama Bima yang sudah lama pergi merantau. Kalian lihatnya di mana? Tanya Pak Yudi. Kami melihatnya sore kemarin Pak. Kami lihat Bima berbicara dengan Lulu, jelas Arul dan diiakan oleh Wildan. Sore kemarin saya mencari Lulu tapi tidak ketemu. Bahkan sampai malam pun saya gak ketemu juga, ungkap Pak Yudi. Bima adiknya Yuni itu ya? Tanya para tetangga. Iya Bu, benar, Bima adiknya Yuni, jawab Wildan. Oh iya, saya juga kemarin lihat Bima ada di desa ini. Bahkan saya sempat menyapa dia, jelas ibu-ibu yang lain juga turut membenarkan. Beberapa warga juga melihat kedatangan Bima, tapi sebagian mereka tidak mengenali Bima karena terbilang sudah hampir 10 tahun Bima pergi merantau. Coba tanya sama Bima, ujar para warga. Mana Bimanya? Tanya Pak Yudi. Bimanya udah balik lagi Pak, baru pergi tadi, jelas Arul. Arul dan Wildan juga menjelaskan jika Bima tampak tergesa-gesa pergi dari desa. Bahkan mereka berdua juga mengatakan seperti ada yang disembunyikan oleh Bima. Wah, mencurigakan ya Bima itu, ucap ibu-ibu. Iya, kenapa saya berpikir yang tidak-tidak ya sama dia, tutur yang lain. Berarti yang terakhir terlihat Lulu bersama Bima kemarin sore, ungkap yang lain. Dan sekarang Bima kembali pergi seperti buru-buru, padahal ia baru sampai di sini. Patut dicurigai si Bima itu, timpal yang lain juga turut berpendapat. Kalian berdua akrab kan sama Bima? Apa ada yang mencurigakan lainnya? Tanya Pak Yudi. Tidak ada, tapi setelah melihat Bima berbicara dengan Lulu, dari sore hingga malam Bima baru kembali ke rumah saya Pak, jelas Arul. Nah kan, ada apa dengan Bima? Pasti dia itu yang menyembunyikan Lulu, sahut yang lain. Sama, saya juga yakin kalau Bima pasti ada yang disembunyikan, makanya dia cepat-cepat pergi dari sini, ungkap yang lain.
Pak Yudi menggenggamkan tangan beliau. Nampak beliau begitu geram pada Bima karena titik terakhir Lulu ia saat bersama dengan Bima. Dan setelah itu Lulu hilang entah kemana. Wajar saja para tetangga berprasangka buruk pada Bima karena Arul dan Wildan sengaja memojokkan Bima agar mereka tak ikut dicurigai karena mereka cukup akrab dan begitu dekat. Sekarang Bima masih di terminal? Tanya Pak Yudi. Sudah pergi Pak, dia udah berangkat, jawab Arul. Ah sialan, emang sengaja dia, sepertinya ada yang disembunyikan, ungkap Pak Yudi. Iya Pak, saya pun juga berpikir demikian karena terlihat jelas wajah Bima itu seperti panik. Makanya dia pergi seperti orang terburu-buru, jelas Arul. Iya, padahal yang saya tahu Bima itu cuti sampai 1 mingguan. Malah ini udah balik cepat, sahut Wildan terus membuat orang-orang agar mencurigai Bima. Udah jelas itu Pak, si Bima emang pelakunya, ungkap yang lain membuat situasi semakin heboh. Kini Pak Yudi semakin geram. Segera beliau ingin melaporkan semuanya ini pada pihak berwajib sebelum Bima benar-benar menghilang. Kalian tahu kan alamat Bima kerja di mana? Tanya Pak Yudi. Ya Pak, saya tahu, jawab Arul. Lalu Arul memberitahu alamat lengkap Bima di perantauan beserta nama Bima dan identitas lainnya. Terima kasih Rul, Wildan. Semoga Bima cepat ditangkap dan Lulu cepat ditemukan, ujar Pak Yudi mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau. Iya Pak, sama-sama. Bagaimanapun juga Lulu harus dapat ditemukan. Kami pun tidak menyangka jika itu benar-benar ulah Bima, ungkap Arul yang begitu pandai bersandiwara. Begitu pula dengan Wildan yang begitu handal dalam mempermulus kepura-puraan ini. Keesokan paginya, Pak Yudi langsung melaporkan kehilangan putri beliau. Beliau juga menjelaskan orang yang dicurigai dan orang yang menjadi saksi terakhir kali melihat Lulu. Kini Arul dan Wildan sedang menikmati uang yang diberikan oleh Pak Yudi karena rasa terima kasih beliau. Bukan bermaksud mengumpankan Bima menjadi tumbal, tapi itu semua demi keselamatan mereka bertiga juga. Jadi tidak masalah salah satu sahabat dikorbankan demi menyelamatkan yang lain. Apa kita jahat pada Bima? Tanya Wildan. Tidak, bagaimanapun juga kita yang terancam, jadi lebih baik kita korbankan Bima saja, jelas Arul. Bukankah memang benar Bima otak dari semua ini? Sambung Arul. Wildan menganggukkan kepalanya. Ia membenarkan jika dalam semua ini adalah Bima. Dia yang merencanakan semuanya, sedangkan mereka hanya perlu menuruti kata Bima. Kira-kira Bima bakalan nyebut nama kita nggak ya? Ucap Wildan bertanya-tanya. Ah, nggak mungkin Bima menyebut nama kita, Will. Tenang aja kau. Kita kan tahu Bima itu gimana orangnya, dan dia punya prinsip yang wajib kita percayai, jawab Arul meyakinkan Wildan yang khawatir jika Bima ketahuan mereka ikut diseret Bima. Apa kau ragu, Will? Tanya Arul. Wildan menggelengkan kepalanya sambil berkata, gue percaya sama Bima, dia orang baik kok, dan orang baik yang pasti akan menanggung semuanya. Lalu mereka tertawa bersama. Tidak sia-sia membantu Bima menjalankan aksinya. Bukan hanya bisa mendapatkan kenikmatan, tapi juga bisa mencuci tangan setelah itu. Mereka menyerahkan Bima sebagai tumbalnya agar mereka terlihat bersih di depan orang-orang. Mungkin sebentar lagi Bima akan digerebek, jadi setelah itu kita akan memainkan peran kita masing-masing, kekeh Arul. Tanpa Bima ketahui, dua sahabatnya yang bisa dipercaya itu begitu licik. Bahkan mereka sengaja untuk menjerat Bima. Tidak ada alasan apapun bagi keduanya. Mereka juga tidak ada dendam pada Bima, tapi entah kenapa mereka hanya iri pada Bima. Yang jelas mereka sengaja ingin menjebaknya demi keamanan mereka berdua. Jika Bima menyebut nama kita sebagai pelaku gimana? Tanya Wildan. Tidak mungkin, Will, lu gak percaya banget sih, jawab Arul. Arul pun juga kembali menjelaskan prinsip Bima. Jika di antara salah satu mereka ada yang ketahuan aksinya, maka wajib bagi dia untuk tutup mulut dan hanya menyerahkan dirinya saja tanpa harus menyebut yang lain.
Pesan tersebut Bima utarakan sebelum kejadian itu. Ia juga ingin membuktikan jika persahabatan mereka tidak hanya omong kosong atau main-main. Jadi sebelum terjadi kita yang ketahuan, lebih baik kita buat Bima saja yang bersalah, ujar Arul. Lu gak mau kan membusuk sendiri di penjara? Sambung Arul. Ya gak maulah, jika gue yang jadi tersangka, maka gue akan menyebut nama lu dan Bima. Enak aja gue yang menanggung semuanya sendiri, terang Wildan yang menyatakan tak setia kawan. Nah makanya itu, lebih baik Bima yang kita serahkan. Gue juga gak mau kali menanggung semuanya sendirian. Gue juga akan seperti lu, Will, ungkap Arul yang sama-sama berkhianat. Entah kenapa mereka mempunyai pemikiran demikian. Dan yang sangat kebetulan ialah Bima kembali ke perantauan. Maka itu yang membuat tanda tanya orang-orang. Walaupun Bima juga tersangka, tapi jika Arul dan Wildan tidak memojokkan Bima, mungkin Bima tidak akan menjadi korban saat ini. Pokoknya kita harus tenang, Will. Jangan terlihat ketakutan, apalagi panik. Jika kita turut dipanggil polisi, kita jelaskan apa yang sudah kita jelaskan pada warga, terang Arul yang begitu terasa santai. Andaikan Bima menyebut nama kita gimana? Itu perlu dipikirkan juga, Rul, kata Wildan yang terlihat tidak tenang. Ingat ya, Will, jika Bima menyebut kita jangan ngaku. Pokoknya katakan tidak. Jika tetap dipaksa, jangan pernah mengaku sedikit pun. Walaupun kita diancam atau bahkan diiming-imingi meringankan masa tahanan, jangan mau. Jangan pernah ngaku. Dan katakan tidak, ujar Arul terus memperingati Wildan. Bagaimanapun juga, Bima pasti akan ditanyai tentang pelaku lainnya, dan kemungkinan besar teman terdekat Bima yang ialah mereka. Maka Arul yang berpengalaman terus mengingatkan Wildan untuk tidak mengakui kesalahan jikapun dipaksa. Tak jarang pula polisi akan mengiming-imingi keringanan, sebagai tersangka harus tetap kekeh untuk tidak mengakuinya. Karena walaupun polisi berkata halus serta mengiming-imingi keringanan, itu hanya kebohongan belaka. Jika kita sudah mengakui, maka kita akan kalah dan lamanya masa tahanan tetap mengikuti aturan undang-undang. Hati-hati, jangan pernah tergoda sama polisi, ucap Arul terbahak. Iya, gue pastikan gue tidak akan mengakuinya, jawab Wildan. Terus gimana kalau tetap tidak mengakui tapi tetap jadi tersangka? Tanya Wildan. Lebih baik begitu daripada mengakui kesalahan, jawab Arul. Wildan hanya mangguk-mangguk saja. Ia percaya pada Arul karena Arul lebih banyak dalam berpengalaman dalam hal apapun. Gue harap lu juga tidak menjebak gue, Rul, tanya Wildan. Enggak lah, buat apa gue jebak lu? Yang ada lu malah nyebut nama gue nantinya, jawab Arul sambil terkekeh. Dari sekarang kita harus pura-pura tidak tahu, pasang wajah empati, dan ingat jangan pernah mengakui kesalahan walaupun ujung-ujungnya tetap di penjara, ujar Arul menekankan ucapannya pada akhir kalimat. Mereka berdua juga memutuskan hubungan pada Bima. Masing-masing mereka berdua memblokir nomor telepon Bima. Bahkan media sosial manapun mereka sudah mengakhirinya. Kita pantau terus perkembangan hilangnya Lulu, ujar Arul. Apapun yang terjadi, bersiaplah nanti, sambungnya lagi. Terbilang sudah 1 minggu Lulu hilang. Pak Yudi sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan titik terakhirnya Pak Yudi melaporkan pada pihak yang berwajib. Sebelum Lulu hilang, gadis itu hanya bermain di sekitar desa, tidak pernah jauh ataupun ke desa sebelah. Bahkan kini ibunya Lulu yang sedang stroke pun begitu sedih jika putri terkasih beliau hilang entah kemana. Malam itu di pos ronda para bapak-bapak berkumpul. Arul dan juga Wildan juga ikut turut hadir sekedar untuk bersosialisasi. Perkembangan Lulu bagaimana, Pak? Tanya Arul. Belum ketemu juga, tapi udah dilaporkan, jawab yang lain. Tapi alamat Bima sudah diketahui, sahut yang lain. Tiba-tiba Pak Yudi datang sembari membawa berita tentang anak beliau, jika saat ini Bima sudah diringkus. Bima sudah diringkus? Tanya Wildan terkejut. Pak Yudi menganggukkan kepalanya sambil berkata, udah diamankan di kantor polisi di provinsi seberang. Hari ini pihak kepolisian kesini sekarang melakukan pencarian pada Lulu.
sambung Pak Yudi dengan mata yang berkaca-kaca. Polisi sudah tahu Lulu di mana disembunyikan? Tanya Arul. Iya, sudah tahu, polisi sedang di jalan, jawab Pak Yudi. Sedangkan para warga turut memberikan semangat pada Pak Yudi karena dari penuturan polisi jika Lulu sudah tidak bernyawa lagi. Berarti Bima sudah ditangkap? Tanya Wildan. Iya, sudah, jawab Pak Yudi. Arul dan Wildan nampak terkejut, tidak menyangka akan secepat itu Bima tertangkap. Padahal baru 1 minggu yang lalu mereka berkumpul bersama, tapi sekarang Bima sudah diamankan. Terus gimana dengan Bima? Tanya Arul. Dia awalnya ngelak, tapi akhirnya mengakuinya juga, jelas Pak Yudi. Kini sekarang Bima juga di jalan menuju ke sini, sambung beliau. Jadi Bima benar-benar yang telah membunuh Lulu? Tanya Arul. Astaga, tidak menyangka jika dia begitu kejam, ujar Wildan. Pak Yudi berusaha tidak menangis, namun sesekali beliau mengusap ujung mata beliau agar air mata yang menetes tidak terlihat orang-orang dan harus terlihat tegar di depan istrinya. Tidak lama setelah itu para polisi berdatangan mencari jasad Lulu disembunyikan. Semua warga bahkan ikut berkumpul di titik yang sama. Tidak sia-sia Pak Yudi mencari Lulu, bahkan mengeluarkan uang yang cukup besar agar Bima bisa ditangkap. Sedangkan yang menjadi saksi adalah Arul dan Wildan yang turut dipanggil karena terakhir kali melihat Lulu bersama Bima. Tubuh Lulu ditemukan dalam keadaan membusuk di tengah-tengah sungai diapit pohon rumbia yang besar-besar. Setelah dievakuasi, hari itu juga Bima datang dan langsung reka adegan di mana ia menjelaskan jika sebelum dibunuh maka terlebih dahulu diperkosa dan disiksa. Dari penuturan Bima, ia berbuat demikian hanya ingin membalaskan rasa sakit hatinya pada keluarga Pak Yudi. Arul dan Wildan benar-benar menyaksikan Bima yang hanya mengakui dirinya sendiri yang menghabisi Lulu. Walaupun Bima tahu jika yang melaporkan adalah sahabatnya sendiri. Bahkan Bima terus dipaksa untuk berkata jujur, tapi ia tetap mengakui dirinya adalah tersangka satu-satunya. Saat Bima bertanya pada polisi siapa yang melaporkan dirinya ialah Pak Yudi, sedangkan yang menjadi saksi adalah 2 sahabatnya. Wildan dan Arul? Tanya Bima. Iya, mereka yang menjadi saksinya, jawab polisi itu. Bima hanya tersenyum saat nama 2 sahabatnya disebut. Andaikan mereka berdua pura-pura tidak tahu, mungkin sekarang Bima masih bisa bebas. Hari berganti hari, Bima ditetapkan sebagai tersangka satu-satunya dengan motif dendam pada keluarga Pak Yudi. Bima sudah mendekam di penjara kota dengan masa tahanan yang cukup lama. Rul, apakah kita akan menjenguk Bima? Tanya Wildan. Tidak usah, pokoknya kita putuskan hubungan dengan dia, jawab Arul. Jadi kita biarkan dia membusuk di penjara? Tanya Wildan. Arul menganggukkan kepalanya, sedangkan Bima berharap 2 sahabatnya yang ia lindungi itu agar bisa menjenguknya sekedar menanyakan kabar atau basa-basi. Pak Yudi masih tidak menyangka jika yang menghabisi nyawa putri terkasihnya ialah orang yang mempunyai dendam masa lalu. Oke, kita balik ke Wildan dan juga Arul. Kita minum-minum ya malam ini, mumpung gue habis gajian, ucap Wildan. Bagus Wil, kita senang-senang menikmati waktu kita, jawab Arul. Malam itu, keduanya nampak menikmati malam bersama. Antara mabuk, Wildan melihat sosok gadis sedang bermain hujan di malam hari. Gadis itu memakai dress pink, berlarian ke sana kemari dengan bahagianya. Wildan yang fokus menatap gadis itu tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah lucu gadis tersebut. Sosok gadis di bawah hujan tersebut tidak begitu jelas wajahnya, tapi bisa ditebak jika gadis itu berwajah pucat dengan bibir kebiruan, menandakan ia sedang kedinginan. Wildan yang duduk di teras rumah Arul sambil sesekali menyesap minumannya, sedangkan Arul berada di dalam sesekali ngelantur. Pandangan Wildan tak lepas dari gadis yang menarik itu. Rambut panjangnya yang hitam itu tergerai begitu saja, basah akibat hujan. Wil, gue kok lihat lo senyum-senyum sendiri, ucap Arul. Iya, lucu aja,
jawab Wildan. Lucu? Apanya yang lucu? Tanya Arul. Itu si Lulu malam-malam gini di luar lagi main hujan, jawab Wildan tak sadar. Lulu? Tanya Arul sambil menghampiri Wildan. Iya Lulu, jawab Wildan. Saat ia menyebut nama Lulu, seketika gadis di bawah hujan itu berhenti menari-nari. Gadis itu menatap Wildan. Tatapan matanya begitu tajam, dengan mata yang mengeluarkan darah. Wildan tersadar seketika saat Arul menepuk pundaknya sambil berkata, Lulu udah mati. Iya, Lulu udah mati, jawab Wildan tersentak. Jika Lulu sudah mati, tapi siapa yang kini menari-nari berlarian di bawah hujan? Yang Wildan tahu jika hanya Lulu saja yang sering mandi hujan. Arul hanya tertawa melihat Wildan yang terlalu banyak minum sehingga membuat pemuda itu berhalusinasi. Wildan kembali mengucek-ucek matanya. Ia memastikan jika dirinya hanya salah lihat. Lalu Wildan memperhatikan dengan seksama. Matanya benar-benar bisa melihat gadis itu. Bahkan dirinya juga menepuk pipinya beberapa kali agar sadar. Namun saat Wildan berusaha untuk sadar, tapi sosok gadis berambut panjang itu semakin menampakkan dirinya, bahkan seperti hendak mendekat pada Wildan. Lulu, lirih Wildan. Rul, itu beneran Lulu, ucap Wildan dengan mata yang membulat. Ngarang lu, jawab Arul. Wildan memaksa Arul untuk melihat ke arah tanah lapang di depan, tapi Arul benar-benar tidak melihat apa-apa selain hanya kegelapan di depan sana. Sadar, lu halusinasi, ucap Arul. Beneran Rul, jawab Wildan. Kepalang kesal, Arul sengaja menyiram Wildan dengan segelas air. Wildan mengusap wajahnya dan mengerjapkan matanya beberapa kali. Sadar Wil, Lulu itu udah gak ada. Lu hanya terlalu banyak minum, ucap Arul lagi. Wildan kembali mengucek-ucek matanya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Arul jika dirinya hanya halusinasi dan ketakutan. Ditambah kini dirinya sedang minum banyak, menikmati kebebasan mereka yang sudah ditanggung oleh Bima semuanya. Oh iya ya, gue hanya halusinasi, ucap Wildan terbahak. Walaupun ia mengatakan jika salah lihat saja, tapi tak bisa dipungkiri jika tadi dirinya sempat memperhatikan gadis itu. Tanpa sadar Wildan menikmati tarian gadis itu di bawah derasnya hujan. Lalu Arul juga memperingati jika diharapkan Wildan harus berhati-hati, karena Wildan yang hobi mabuk bisa saja keceplosan atau berhalusinasi. Sebaiknya lu gak usah minum-minum dulu deh Wil, ucap Arul. Aduh, gue gak bisa kalau gitu Rul. Lu kan tahu kerja gue berat dan capek. Itu butuh penenang Rul, dan agar tidur pulas biar bangunnya lebih enak, jawab Wildan yang tak bisa melepaskan minuman tersebut. Bukannya gue minta lo berhenti minum Will, tapi hanya dikurangi. Lihat tuh lo, tadi halusinasi gara-gara kebanyakan minum, terang Arul. Wildan hanya mangguk-mangguk saja. Saat ini hanya perlu mengiyakan apa kata Arul. Wildan garu-garu kepalanya. Tak menyangka jika tadi ia hanya halusinasi, yang membuat dirinya aneh. Entah kenapa ia berhalusinasi dengan Lulu, bahkan tidak sadar jika Lulu sudah tiada. Will, udah jangan ngelamun lagi, tegur Arul. Enggak, jawab Wildan. Ya udah gue balik ya, pamit Wildan. Ya Will, hati-hati ya, jangan ngelamun, ingat, ujar Arul mengingatkan kembali. Setelah Wildan berpamitan, bergegas Arul menutup pintu. Entah kenapa ia merinding melihat suasana di luar sana. Dengan payung Wildan menerobos hujan. Desa begitu sepi. Jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ia harus melewati jalan yang becek serta penerangan yang minim. Beruntung listrik tidak dipadamkan, jika tidak desa ini akan jadi gelap gulita. Wildan mempercepat langkahnya. Sesekali matanya melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan ia hanya seorang diri. Bunyi kaki Wildan yang menginjak genangan air begitu terdengar. Ia sengaja berjalan dengan cepat, karena sejak tadi ia melewati pos ronda. Telinganya menangkap suasana langkah kaki persis di belakangnya. Walaupun begitu jelas, tapi Wildan menjauhkan pikirannya,
Mana mungkin ada seseorang yang saat ini mengikuti dirinya. Rumah sudah terlihat saat ia berusaha untuk lari. Tiba-tiba sudut matanya menangkap siluet seseorang yang hendak mensejajarkan langkahnya. Wildan tak berani meliriknya. Sekilas saja ia sudah bisa memastikan jika seseorang yang sejak tadi mengikutinya ialah sosok gadis yang ia lihat barusan di bawah hujan. Wildan berlari walaupun setengah sempoyongan, namun beberapa langkah lagi sampai di teras rumah. Wildan menengoknya ke belakang. Ragu-ragu ia memberanikan diri, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ia menghembuskan nafas lega, namun saat Wildan kembali melangkahkan kakinya, tepat beberapa meter dari dirinya, Wildan melihat Lulu. Gadis itu menatap kosong pada Wildan. Lalu Wildan mundur beberapa langkah. Ia mengurungkan niatnya untuk masuk ke teras. Sosok itu persis berdiri di depan terasnya. Wildan memundurkan tubuhnya. Ia hendak berlari. Tapi tiba-tiba terdengar suara sosok itu mengatakan persis di telinga berkata, "Aku akan mengikutimu." Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisah di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.